Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tentunya adik-adik harus tahu dulu kalimat utamanya. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar dari suatu paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat, yaitu bisa di awal paragraf yang disebut paragraf deduktif, di akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, dan berada di awal dan akhir paragraf, atau bisa disebut dengan paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Yang pertama, adik-adik harus membaca paragraf tersebut dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, jika di dalam kalimat kedua ada kata yang diulang dan ada kata rujukan atau kata tunjuk ini atau itu, dan ada kata ganti orang, dia, mereka, nya, dan lain-lain, dan juga tidak ada kata penghubung seperti jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf atau bisa disebut paragraf deduktif. Contoh, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan kalimat terakhirnya. Adakah kata penghubungnya seperti kata jadi, maka, dengan demikian, dan lain-lain? Tentunya tidak ada kan? Dan juga coba perhatikan kalimat keduanya. Apakah ada kata yang diulang? Tentunya ada. Kata yang diulang di kalimat kedua yaitu kata Indonesia. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat pertama yang berbunyi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya. Yang ketiga, jika di kalimat terakhir ada simpulan dengan kata konjungsi atau kata penghubung seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, atau ada kata jadi, maka, dan dengan demikian, maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir atau bisa disebut dengan paragraf induktif. Contoh, masyarakat Jawa memiliki rumah adat Doglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, coba adik-adik perhatikan kalimat terakhirnya. Ada kata jadi, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir yang berbunyi jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, jika ada kata penghubung seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, atau ada kata jadi, maka dan dengan demikian di akhir kalimat, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir atau bisa disebut paragraf induktif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya pendek.
gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama. Langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, membaca paragraf dengan cermat. Kedua, mencari kalimat utamanya. Yang ketiga, mencermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utamanya tersebut. Manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu sudah adik-adik pelajari sebagai kalimat utama. Maka gagasan pokok paragraf tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Jadi kita bisa meringkas kalimat utama sehingga gagasan pokok lebih jelas, singkat, dan lebih inti. Kemudian kita pelajari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Contoh, kalian sudah mengetahui gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan mencari gagasan pendukung pada paragraf terdapat pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau menjelaskan kalimat utama, yakni terletak pada kalimat-kalimat setelah kalimat utama, yakni yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat tersebut kita dapat mengetahui gagasan pendukung paragraf, yakni yang pertama gagasan pendukungnya, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya ya. Ada kata banyak yang diulang berapa kali, dan kata banyak tersebut kita bisa ganti dengan kata keberagaman, karena kata keberagaman itu sudah mewakili kata banyak. Yang kedua, keberagaman Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Yang ketiga, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah gagasan pendukung dari paragraf yang kalian baca. Sudah paham kan adik-adik?